Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wada'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardhatihi wa sawabihi wa qurbi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali, selamat bertemu kembali dengan pelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, pagi ini saya akan menyampaikan pelajaran seni budaya seperti biasa. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang alat-alat musik tradisional dalam hal musik ensemble ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu serunai, apa itu kendang, kemudian juga apa itu celempung dan siter kita sudah bahas. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit lagi tentang alat-alat musik ensemble. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Selanjutnya adalah rebab. Mungkin kalian pernah dengar istilah alat musik yang namanya rebab. Coba kamu bayangkan rebab itu bagaimana. Kalau sudah bisa dibayangkan, termasuk alat musik apakah rebab itu? Ya, jenis musik yang dimainkannya dengan cara apa? Kalau bisa menjawab dan ada di hati kamu, dimainkannya, berarti kamu hebat yang punya wawasan tentang alat-alat musik tradisional terutama. Nah, rebab itu bisa orang menyebut juga rebab. Jadi ada rebab, bukannya kebab ya. Rebab, ada juga menyebut dengan sebutan rabab, ada juga menyebut dengan rebab ya, ada yang menyebut dengan rababah ya. Itu gimana dialek daerah masing-masing. Tapi secara umum rebab itu disebut ya rebab ya, tapi bisa disebut rebab, bisa disebut rabab, bisa disebut rebab, bisa disebut rababah. Atau ada juga yang menyebut dengan ar-rababah. Nah, alat musik ini adalah jenis alat musik termasuk kategori senar. Artinya ada senarnya. Yang dinamakan demikian paling lambat ini sudah ada abad ke-8 dan menyebar melalui jalur-jalur perdagangan Islam. Yang lebih banyak rebab ini ada di daerah Afrika Utara, kemudian di daerah Timur Tengah, kemudian juga di bagian Eropa ya, di bagian dari daerah Eropa. Nah, beberapa varietes bagian-bagian ya, kadang-kadang sering rebab ini memiliki tangkai. Tangkai itu apa ya? Gagang di bagian bawah agar rebab dapat bertumpu di tanah. Jadi ada kakinya gitu ya, dirumput di tanah. Dan dengan demikian rebab juga disebut dengan rebab tangkai di daerah tertentu. Seperti kalian lihat di buku tuh ada gambar rebab tapi ada kakinya. Nah itu ya. Namun terdapat kadang-kadang versi yang dipetik, seperti misalnya kabuli rabab ya, kabuli rebab. Kadang-kadang disebut dengan robab atau rubab. Itu di daerah Timur Tengah. Ukuran rebab kadang biasanya kecil ya. Badannya bulat, jadi bentuknya bulat. Kemudian bagian depan yang tercakup dalam satu membran seperti prakamen atau kulit domba, dan memiliki leher panjang yang terpasang. Ada leher tipis panjang dengan pegbob pada akhir, ada 1, 2 atau 3 senar. Nah, tidak ada papan nada ya, dia tidak ada papan nada. Alat musik ini dibuat tegak ya, baik bertumpu pada pangkuan di lantai. Busurnya biasanya lebih melengkung daripada biola. Yang jelas dia dimainkan dengan cara apa? Dengan cara digesek ya, alat perlu dibawa. Mirip-mirip biola, tapi bentuknya berbeda dengan biola, tapi digeseknya sama ya.
Kemudian berikutnya ada alat musik daerah yang disebut dengan sasando. Nah, sasando ini terkenal di Nusa Tenggara Timur. Biasanya dibuat dengan apa? Dengan berbahan daun lontar. Nah, sasando adalah sebuah alat instrumen, alat musik ya, yang dimainkan dengan cara dipetik ya, di cara dipetik. Instrumen musik ini berasal dari Pulau Rote. Pulau Rote itu adalah Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui secara harfiah nama sasando ya, secara harfiah nama sasando menurut asal katanya itu apa ya? Menurut asal katanya dalam bahasa Rote ya, bahasa aslinya disebut namanya sasandu ya. Tapi kemudian di Indonesia kan menjadi sasando, tapi asal katanya sasandu yang artinya alat yang bergetar. Jadi sasandu itu artinya alat yang bergetar. Nah, di Indonesia kan menjadi sasando gitu ya. Nah, terus anak-anakku sekalian, sasandu ini alat yang bergetar atau berbunyi. Kenapa disebut dengan sasandu? Konon sasando ini digunakan di kalangan masyarakat Rote itu sejak lama. Sejak kapan? Sejak abad ke-7. Tuh, lumayan. Abad ke-7 kita belum jadi apa-apa. Ya, abad ke-7 masih lama sekali, ya. Jadi mulai ada sejak abad ke-7, termasuk alat musik tua di Indonesia. Bentuk sasando ada yang miripnya dengan instrumen petik lainnya. Seperti apa? Seperti gitar, biola, atau kecapi. Bagian utama dari sasando berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Jadi bagian utamanya dari batang bambu panjang, ya. Terus pada bagian tengahnya melingkar dari atas ke bawah, diberi ganjalan di mana senar-senar atau dawai-dawai yang direntangkan di atas tabung yang dibuat dari bambu. Nah, dari atas ke bawah bertumpu ganjalan-ganjalan itu memberikan nada yang berbeda-beda, seperti setiap petikan senar ya. Seperti gitar gitu ya, hasilnya nadanya nada beda-beda. Ganjalan itu memberikan nada yang berbeda-beda. Lalu anak-anakku sekalian, tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar. Jadi bambu yang dibikin senar-senar pakai ganjelan, nah kemudian ditaruh di sebuah sebuah anyaman yang terbuat dari daun lontar. Dibuat daun lontar itu membesar seperti kipas. Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando. Jadi unik ya, bambu yang dibikin bilah-bilah kemudian senar, kemudian ditaruh di sasandu yang berbentuk kipas. Itu contoh seperti itu alat musiknya ya. Ya, seperti digambar di halaman 26. Nah, itu alat musik daerah sasandu. Kemudian memainkan alat musik pianika. Kamu mungkin pernah memainkan, pernah melihat, pernah memegang, atau bisa jadi kamu di sekolah dasar pernah memainkan pianika. Nah, pianika adalah alat musik tiup, ya, alat musik tiup kecil sejenis dengan harmonika, tetapi dia memakai bilah-bilah keyboard. Jadi ada yang pakai selang begitu ya, ada bilah-bilah keyboard, ada yang langsung gitu ya, yang luasnya sekitar 3 oktav. Nah, pianika dimainkan dengan tiupan langsung atau memakai pipa lentur yang dihubungkan ke mulut. Ada yang langsung, ada yang memakai pipa gitu ya. Dihubungkan, pipanya lentur dihubungkan ke mulut, atau bahasa sederhananya seperti selang lah. Umumnya pianika dimainkan sebagai alat pendidikan di sekolah. Nah, biasanya kita bahkan di MTs Nurul Fala juga tatap muka nanti ada satu kesempatan kalian diberikan kesempatan untuk memainkan pianika sebagai demonstrasi kemampuan bermusik. Karena saya yakin di SD kalian sudah
mencoba alat musik ini, bahkan sudah bahkan ada yang mahir memainkan pianika. Pianika tergolong alat musik tiup, jadi dia termasuk kategori musik tiup. Dalam bermusik, pianika dapat digunakan untuk memainkan melodi pokok atau kontra melodi, bila memungkinkan dapat juga untuk mengiringi lagu. Biasanya dalam marching band, ya enggak, mengiringi lagu. Nah, bagian-bagian pianika ada 7 bagian-bagiannya supaya kalian tahu. Pertama ada pipa, lubang tiup, kemudian selang tiup, kemudian badan pianika biasanya bisa berwarna biru umumnya ya. Nah, terus tuts yang warna putih, kemudian ada tutsnya yang untuk menekan warna hitam, kemudian ada lubang keluar udara namanya disebut respirasi, kemudian ada tombol keluar udara. Ukuran pianika ada yang 24 tuts, ada yang 25, ada yang 26 tuts, ada yang 36 tuts. Nah, itu pianika. Apa yang dimaksud dengan tut? Tut itu adalah deretan bilahan-bilahan hitam dan putih yang memiliki nada pokok. Jadi bilahan-bilahan itu yang kita pencet itu namanya tuts. Ya, tuts putih memiliki 7 nada pokok. Ya, kalau tuts hitam memiliki nada pokok 7 putih dan 5 tuts hitam gitu. Nah, tuts hitam memiliki 5 nada. Nada khusus kromatis, nada yang mengalami perubahan baik naik setengah nada maupun sebaliknya mengalami penurunan daripada setengah nada. Letak susunannya, nada si sol mi la si nya lah do re mi fa sol la si do la si la sol. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita ya dalam memainkan pianika ini. Apa? Pertama, tiupannya harus stabil ya, harus diperhatikan tuh dalam bermain pianika. Tiupannya harus stabil. Kedua, berdiri tegak lurus dan tidak bungkuk. Ini kenapa? Karena sangat amat mempengaruhi pernapasan. Tangan kiri untuk memegang pianika dan tangan kanan untuk memainkan nada-nada. Nah, kemudian sebelum itu periksa juga selang pipa yang akan ditiup, jangan-jangan belum masuk atau bisa jadi ada bolong ya, sehingga mempengaruhi hasil suara nada. Jika menggunakan partitur atau catatan lagu, posisikan di atas atau di depan pianika, tetapi tidak mengganggu kenyamanan dalam bermain. Lebih baik menggunakan standbox atau tempat buku. Nah, itu anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Untuk tugas silakan dikerjakan halaman 29. Ada 5 pertanyaan. Selamat mengerjakan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.